dan bagaimana kaum muslimin melewati sirat, dan bagaimana di mahsyar semua orang akan mengikuti dari apa yang disembahnya dulu. Ini ucapan Jabir. Maka di sini pertanyaan yang besar. Apakah ucapan Jabir bisa dijadikan dalil di sini karena sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim? Jawabnya na'am. Maka oleh sebab itu penulis menyebutkan di belakangnya sahih mauquf an Jabir lahu hukmur rafa, dan mempunyai hukum ar-rafa. Maka ini istilah di ilmil usul dan di ilmil hadis. Maknanya adalah ucapan sahabi ini bisa dijadikan hujjah. Kok bisa ucapan sahabi bisa dijadikan hujjah? Kan bukan qaulin Nabi. Kita katakan lahu hukmur rafa, karena bagi dia mempunyai hukum seakan-akan marfu. Dari segi apa? Pertama, apa yang diceritakan oleh Jabir bukan perkara dari akal pikirannya. Dari mana Jabir mengetahui radhiyallahu anhu kisah tentang kejadian yang akan terjadi di hari akhirat kelak? Menunjukkan ini perkara tidak biasa. Bukan dari nalar Jabir ibni Abdullah seperti manusia yang lain, seperti sahabat yang lain, Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Maka di sini Jabir ibni Abdullah tidak mengetahui apa yang terjadi. Talha, anta daiman takhruj fi hadzal waqt ma fi ghusl ma'ak. Khalas ba'din. Ad-dars aula anta tatawadda ba'd. Tatawadda. Aw limadha min qabl la ta'khudul wudu qabla dars. Maka di dalam hadis ini marfu lahu hukmu rafa dari situ. Pertama tadi apa? Apa yang dibicarakan oleh Jabir bukan perkara biasa, tetapi perkara ilmu ghaib. Dan ilmu ghaib tidak datang kecuali dari gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini yang pertama, kenapa dikatakan lahu hukmu rafa? Karena apa yang diucapkan bukan dari ucapan manusia biasa, tetapi dari Nabi asalnya. Kedua, telah datang riwayat yang lain memang marfu dari Jabir itu sendiri. Makanya di sini menjadi pendalilan bahwa periwayatan hadis itu kadang-kadang ada sahabi yang mengangkat marfu dari Nabi. Kadang-kadang sahabi di saat ditanya dari segi fatwa, ma hukmu kada wa kada, dijawab tanpa mengatakan qala Rasulullah. Seperti kadang-kadang para mufti juga. Di saat ma hukmu kada wa kada, ada mufti yang mengatakan haram qala Rasulullah kada wa kada. Diangkat kepada Nabi. Ada yang mufti dengan cepat jawabannya haram. La yajuz. Sudah, tanpa pendalilan qala Rasulullah, tanpa pendalilan syai'. Namun jika dia menyebutkan pun kadang tidak mengangkat kepada Nabi, la yajuz haram. Kada wa kada. Membaca ucapan Nabi tetapi tidak diangkat kepadanya. Seperti itu. Maka para sahabat dulu, dari fatwa, dari ceramah juga, para sahabat ceramah, khutbah, maka sebagian ada yang ikhtisar tanpa menyebutkan sanad. Karena para sahabat tidak butuh kepada sanad. Qala Rasulullah misalnya. Namun kebanyakan mengatakan qala Rasulullah. Maksudnya di sini tidak butuh sanad karena ma'ruf dia dari Nabi. Namun banyak para sahabat mengatakan qala Rasulullah maknanya marfu. Nah di sini Jabir di saat didatangi oleh sahabat yang lain ditanyakan anil wurud. Apa itu wurud? Maka Jabir memberikan fatwa di hadis Muslim lengkap ini tanpa mengatakan qala Rasulullah. Namun kita katakan marfu hukman dari dua perkara tadi. Pertama, perkara yang dia ceritakan dari perkara amrun ghaib, bukan dari akalnya dia. Perkara yang kedua, telah datang riwayat yang marfu. Inilah kami sebutkan di beberapa pelajaran dan tadi juga kami sebutkan, hadis itu bagi ulama ahli hadis dijamak turuk. Ternyata diketahui ada ucapan Jabir di Sahih Muslim yang mauquf, dari ucapan dia tidak mengangkat kepada Nabi. Di riwayat Abu Awanah yang telah kemarin kita lewati di mustakhrajnya, dia menaikkan kepada Nabi qala Rasulullah.
Maka dari riwayat-riwayat ini yang riwayatnya mauquf bisa terangkat kepada marfu dari riwayat yang lain. Fahimtum? Maka itulah dari ilmi hadis menjamak turuk. Maka kita kembali kepada hadis Abu Awanah yang sudah dihafal oleh antum. Lihat bagaimana lafadznya. Dari Abu Zubair, sami'a Jabir ibni Abdillah yas'alu anil wurud faqala nahnu naji'u yaumal qiyamah. Sama kisahnya. Namun di ujungnya disebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul yadhaku. Maknanya semua lafadznya itu datang dari Nabi dan ditambah lafadz yadhaku dalam keadaan tertawa. Maka lafadz sami'tu Rasulullah di sini mengangkat riwayat Jabir yang tadi bercerita mauquf diangkat kepada Nabi di riwayat Abu Awanah di mustakhrajnya. Maka begitupun kisah hadis di riwayat Imam Muslim diangkat dengan riwayat Abi Awanah tadi, maka semuanya asalnya dari Nabi. Maka dihukumi oleh penulis mauquf lahu hukmu rafa'. Di hadis Muslim mauquf lahu hukmu rafa' karena kisahnya sama, saling menguatkan. Dan sekarang penulis juga memberikan hadis yang semakna dengan ini dan dia hukumnya mauquf dan dihukumi sahih li ghairi. Di sini lebih detail lagi. Maksudnya disebutkan dari ucapan sahabat mauquf namun dihukumi hukmu rafa karena dia bukan dari ucapan sahabi tersebut. Seperti hadis yang datang dari Abdullah bin Amr bin al-As di dalam matan. Antum sudah punya matanya? Hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Amr bin al-As. Qala Daruqutni haddatsana Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Misri haddatsana al-Hasan ibnu Arafah haddatsana Urwah ibni Marwan al-Iraqi haddatsana Musa ibni A'yun an Laits ibni Abi Sulaim an Mujahid an Abdullah ibni Amr ibn al-As qala wallahi la yakhluwanna Allah azza wa jal bikum yaumal qiyamah wahidan wahida fil mas'alah hatta takunu fil qurbi minhu aqrabu min hada wa asyara ila syai'in qaribin. Maknanya, demi Allah kata Abdullah bin Amr ibn al-As, tidaklah kalian akan lekang kecuali semua orang itu akan didekatkan kepada Allah satu persatu dan semuanya akan dipertanyakan perkara-perkara satu persatu. Yang sangat dekatnya itu seakan-akan takunu fil qurb minhu aqrab min hada wa asyara ila syai'in qarib. Maka dekatnya itu seperti ini dengan ini, mengisyaratkan kepada jarak yang dekat. Maka di sini wajah pendalilannya adalah la yakhluwanallah, bahwa Allah itu tidak akan membiarkan di hari kiamat kecuali setiap orang akan berhadapan dengan Allah. Maka hadis ini sanadnya pertama mauquf dari ucapan Abdullah bin Amr ibn al-As. Namun bisa jadi hasan li ghairi dikarenakan dia itu naik kepada derajat dari hadis Jabir dan hadis Adi ibni Hatim bahwa Allah itu pasti akan berbicara dengan kaum mukminin, kaum muslimin, tidak antara keduanya hijab yahjibuhu. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dengan sanad yang kami sebutkan dan juga oleh Al-Lalikai di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka sanadnya di sini sanad yang dhaif, bertumpu sanadnya kepada dua rawi atau kepada Laits ibnu Abi Sulaim, dan Laits ibnu Abi Sulaim barakallahu fikum rawi yang dhaif. Abu Bakar Laits ibnu Abi Sulaim yang banyak periwayatannya dari Mujahid. Maka Laits ibnu Abi Sulaim
rawi yang dhaif di tabaqah yang ke-6. Disebutkan oleh para ulama seperti Abu Hatim Ar-Razi, dhaiful hadis yuktabu hadithuhu. Dia hadisnya dhaif, ditulis hadisnya jika datang dari jalan yang lain, itu maknanya. Dan berkata Abu Zur'ah, la yustaghal bihi, jangan disebutkan dengan dia. Wa huwa mutaribul hadis, dia hadisnya guncang. Lainul hadis, dia hadisnya lemah. La yaqumu bihil hujjah inda ahlil ilm bil hadis, hadisnya tidak dibutuhkan di saat berkesendirian maknanya, namun di saat datang riwayat yang lain bisa kuat. Dan Abu Abdillah Imam Al-Hakim mengatakan majma' ala su hifdihi, ahlul hadis sepakat bahwa hadisnya itu dhaif, hafalannya rusak. Maka di sini dinamakan jarah mufassar, jarah yang kembali kepada akalnya, hafalannya. Maka para muhaddisin di zaman dulu tidak boleh hafalannya rusak, halus hafalannya kuat. Dikatakan oleh Imam An-Nasa'i dhaif, dan didhaifkan oleh para ulama seperti Sufyan ibnu Uyainah pun mendhaifkannya. Maka inilah keadaan dari Laits ibnu Abi Sulaim, bahwa disinilah penyakit dari hadis ini. Dan juga dari penyakit hadis ini, Urwah ibnu Marwan, sebelum atau murid di bawah Laits ibnu Sulaim, dia majhul. Yang jelas hadis ini mempunyai dua penyakit. Pertama, Laits ibnu Abi Sulaim hafalannya rusak, dan yang kedua Urwah ibnu Marwan, dan dia dikatakan oleh Ad-Daruqutni walaysa bil qawi fil hadis, dia hadisnya tidak kuat juga. Maka hadis ini dhaif, dan dia adalah khobar yang mauquf, dan mempunyai syahid bagi dia hadis-hadis sebelumnya, seperti hadis Adi ibni Hatim, bahwa kalian akan bertemu dengan Allah tanpa hijab, dan juga hadis Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Maka bisa naik kepada derajat hasan li ghairih paling sedikit, dengan catatan tadi dia adalah marfu hukman. Jadi di sini dia mauquf, tapi kok bisa terangkat dengan riwayat yang marfu? Karena di sini tidaklah Abdullah bin Amr ibn al-As berbicara bahwa Allah akan bertanya kepada seseorang di hari kiamat, saking dekatnya antara jarak ini dengan ini. Maka ini adalah bukan dari ucapan seorang sahabi. Bagaimana seorang sahabi menceritakan keadaan di hari akhirah? Maka berarti dia mauquf, tetapi lahu hukmur rafa. Maka terangkatlah hadis ini kepada Hasan, dan insya Allah kita cukupkan pelajaran kita di sini. Dan hadis ini tidak perlu butuh disyarah karena lafadznya sudah terulang dan juga lafadznya pendek. Dan insya Allah di pelajaran Ba'dal Asr kita masuk kepada lafadz dari Sahih Al-Bukhari, sehingga Ba'dal Asr pelajaran akidah. Silahkan dihafal hadis, mau hadis Muslim yang sudah hafal ataupun hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As, silahkan. Maka insya Allah Ba'dal Asr kita masuk kepada pelajaran yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang terakhir dari bab ini. Wallahu a'lam. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.